Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat semuanya pada sobat-sobat saya sekalian. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mengenalkan mengenai salah satu fitur yang dipunyai oleh beberapa marketplace. Entah itu TikTok, entah itu Shopee, entah itu Lazada, dan lain-lainnya. Tapi kita hanya berkutat di 3 itu ya. Nah sekarang saat ini coba akan saya jelaskan mengenai penggunaan fitur dari TikTok Shop API gitu ya. Jadi TikTok Shop ini mempunyai salah satu fitur yaitu namanya API, yaitu Application Programming Interface. Itu menghubungkan antara database atau server yang ada di TikTok dengan database yang kita punya gitu ya, sebagai developer atau programmer. Nah, kali ini tujuannya adalah untuk belajar cara scraping data dari TikTok Shop via fitur API yang disediakan oleh TikTok Shop gitu ya. Jadi beberapa data yang ada di TikTok Shop yang sobat seller sekalian itu sekarang lagi geluti, karena lagi jualan di TikTok Shop itu bisa ditarik tanpa harus menggunakan seller center gitu ya. Dan dihubungkan dengan database teman-teman sobat seller sekalian. Nanti pelan-pelan akan saya tunjukkan atau saya terangkan gitu ya, tujuan, terus bagaimana caranya, dan apa yang harus disiapkan, dan langkahnya bagaimana gitu. Akan coba saya jelaskan terlebih dahulu, sebelum nanti kita langsung mengarah ke sisi programmingnya gitu ya. Karena kalau yang istilahnya masih awam dengan API ini mungkin agak, ya nggak susah juga, yang penting mau belajar. Tapi agak berat gitu ya kalau emang belum pernah gitu, belum pernah mempelajari API sendiri. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, sebentar lagi akan coba saya jelaskan mengenai fitur ini gitu ya. Jadi sekaligus misalnya teman-teman yang nggak ngerti API itu apa, sekaligus langsung praktek mengenai API ini kepada toko-toko teman-teman sekalian gitu. Ini adalah langkah dasar awal gitu ya, bagaimana teman-teman nanti bisa membuat semacam apa ya, omnichannel. Kalau teman-teman tahu ya, omnichannel itu seperti big seller dan lain-lain gitu ya. Dan tujuannya kita untuk belajar ini selain untuk scraping data juga untuk mengamankan. Kalau dulu teman-teman tahu ada sempat terjadi insiden ya, kebakaran di server Lazada di Singapura kalau nggak salah itu. Nah itu kalau kita punya akun big seller atau kita sudah terdaftar di akun omnichannel big seller, itu kita masih bisa proses teman-teman ya, karena kita scraping data dari API gitu ya. Mungkin server yang API ini masih aman gitu ya, jadi nggak. Nah makanya ketika dulu pas kondisi lagi terbakar itu, yang akses big seller atau mungkin akses API ini masih bisa mencetak resi atau memproses pesanan. Oke, pelan-pelan ya teman-teman, nanti kita jelaskan bagaimana caranya gitu ya. Oke, kita ke slide kedua. Tujuan menggunakan fitur API. Yang pertama, tarik data tanpa membuka seller center gitu ya, jelas ya. Jadi, teman-teman nanti sobat seller kalian itu membuat aplikasi sendiri dan langsung menarik data ke server yang ada di API gitu, terutama server TikToknya sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu membuka seller center, terus membuka Excel dan segala macam gitu, karena agak ribet. Terus yang kedua, mempercepat proses kalkulasi profit dan inventory. Jadi sebenarnya kan teman-teman intinya kalau jualan itu kan pengen tahu untungnya berapa gitu ya. Apalagi sobat seller sekalian itu berjualan hal atau barang-barang yang istilahnya tidak satu macam gitu. Meskipun satu macam ada banyak jenis gitu ya. Dan banyak jenis itu banyak harga gitu. Dan banyak harga itu dan presentasi profitnya itu macam-macam gitu ya. Itu akan menyulitkan kalau kita harus buka seller center, terus tarik data, dan segala macam gitu. Dan dengan fitur API ini kita bisa akses, kita langsung bisa menarik data dan mengkalkulasi sendiri gitu ya. Kalkulasi sendiri dari aplikasi yang kita buat, langsung keluar kira-kira kita profitnya itu berapa sih gitu ya, tanpa harus ngolah data Excel apa dan segala macam. Dan termasuk inventory bisa lacak gitu ya. Jadi kita nggak perlu buka seller center, kita bisa inventory, termasuk bisa menggabungkan inventory dengan beberapa marketplace gitu.
Jadi stok yang ada marketplace itu kita bisa gabungkan di aplikasi yang kita punya supaya data inventory lebih akurat, karena kalau kita hanya mengandalkan data satu marketplace kita nggak akan bisa menemukan data yang akurat, karena kita misalnya punya beberapa toko di beberapa marketplace gitu. Nah ini kita harus sinkronkan, misalnya saya jualan baju 100, sekarang stok aktual adalah 100 gitu ya, yang di gudang misalnya. Nah, tapi yang di stok TikTok itu sudah terjual misalnya, atau misalnya stoknya tinggal, misalnya stoknya 200 gitu. Maaf, misalnya stoknya 80, sedangkan di Lazada stoknya 30, di Shopee misalnya stoknya 50, berarti kan totalnya kan yang ada di marketplace itu 130, berarti nggak sesama ya, tidak sesuai dengan yang ada di aktual. Oke, lanjut. Yang ketiga, bisa disinkronkan dengan database dan aplikasi yang kita buat ya. Jadi yang tadi teman-teman sobat seller bisa mensinkronkan gitu ya dengan aplikasi yang kita buat. Jadi entah itu data inventory, entah itu data produk dan segala macam, termasuk data profit. Terus yang keempat, membuat marketplace baru milik sendiri dengan data-data database. Jadi ini bukan artinya membuat tandingan atau enggak ya. Jadi kita bisa bikin upload produk atau lihat produk itu dengan tampilan web atau tampilan marketplace yang kita punya sendiri gitu ya. Dan kita bisa akses isinya itu dari data-data API dari marketplace yang kita punya yang lain gitu. Gitu tujuannya untuk istilahnya menggabungkan ya beberapa data dari marketplace gitu ya. Terus dan bisa diintegrasikan dengan marketplace lain. Yang kelima, sistem cadangan sebagai backup apabila terjadi down server seperti kebakaran yang terjadi pada Lazada beberapa. Ya, tadi ya teman aku singgung ya bahwa dulu pernah ada kejadian gitu ya, dan itu cukup bikin kita harus tidak bisa memproses beberapa hari kalau nggak salah itu ya. Tapi yang menggunakan channel atau yang menggunakan API itu bisa memproses karena dia memakai data backup gitu ya. Jadi yang kita tarik itu data backup. Tapi secara teknisnya saya nggak paham gitu kenapa kok bisa. Apakah backupnya ini API-nya itu di mana atau beda tempat atau, tapi pada saat itu data API ini masih bisa diakses sehingga resi itu masih bisa dicetak. Oke, sekarang lanjut kita bagaimana perbedaan tanpa API dengan data dengan API pada proses dari data. Oke, yang pertama, kalau kita nggak pakai API, itu kita bisa buka PC, buka sales center. Yang kedua, buka menu finance, import data Excel. Yang ketiga, buka menu pesanan, import data Excel. Yang keempat, gabungkan data pesanan dan keuangan. Ya, jadi misalnya pesanannya berapa, terus nominalnya berapa gitu ya. Terus lookup dengan data yang kita punya, artinya barang dengan SKU tertentu itu harganya berapa, sehingga muncul profit ya, omset. Jadi yang langkah yang keenam, muncul profit dan data barang habis periode penarikan. Jadi kalau kita tanpa menggunakan API itu melakukan 6 langkah ini supaya tahu berapa profit yang kita punya. Nah, paling lama itu yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kadang kita males buka ngatur keuangan kita itu karena ini gitu ya, harus buka Excel, terus buka sales center gitu, terus ngelakuin lookup dan segala macam di Excel gitu. Nah, bagaimana kalau dengan menggunakan API? Yang pertama, tinggal buka API, buka aplikasi yang teman-teman sudah bikin gitu. Yang kedua, input tanggal. Jadi misal tanggal 1 sampai tanggal 10, saya ingin tahu profitnya berapa sih? Nah, itu bisa. Nah, ini yang ketiga, buka. Ini adalah langkah yang ada di tanpa API ya, teman-teman. 3, 4, 5. Ini kita bisa skip ya. Jadi, yang proses ini itu kalau tanpa yang dengan API itu kita bisa potong atau tidak perlu ya. Sehingga
ketika nanti input tanggal langsung muncul profit, omset, dan data barang yang diinginkan gitu, atau periode penarikan yang diinginkan. Jadi sangat cepat teman-teman, tinggal buka HP, input tanggal, terus bisa langsung di profit. Ya, jadi bedanya sangat banyak ya teman-teman kalau pakai API gitu. Kita mau di mana aja kita bisa langsung dengan HP, mungkin dengan PC, itu kita bisa di mana aja, kapan aja bisa akses. Sekaligus itu juga berapa sih profit yang sebenarnya ya, artinya yang kita punya barang itu keluarnya berapa, terus saya untungnya berapa sih dari barang yang kita jual. Oke, dari sini mengerti ya teman-teman. Kalau nggak ngerti nanti tinggal klik apa? Tinggal komen di bawah ya, mana yang nggak ngerti gitu. Ayo, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, saya juga belajar kok. Oke. Selanjutnya, nah ini gimana sih caranya register gitu ya? Cara untuk mengakses gitu fitur API yang ada di marketplace. Kalau di TikTok, yang pertama determine your developer type gitu ya. Jadi ada beberapa tipe developer. Yang pertama itu Anda sebagai developer untuk pihak ketiga gitu ya. Jadi Anda pihak ketiga, intinya Anda mempunyai badan hukum, entah itu PT, entah itu apa. Nah itu ada klien yang membutuhkan jasa Anda gitu. Nah, jasa Anda sehingga Anda harus istilahnya mungkin ada fee ya dari situ ya, dari klien Anda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada tipe juga developer yang self developer gitu. Jadi Anda sebagai seller tapi juga sebagai developer gitu. Untuk sistemnya tetap sama kayak klien sama developer, cuma nanti beda akses aja. Nanti tidak perlu, kalau yang tipe yang kedua ini nanti tidak perlu untuk menggunakan badan hukum untuk saat ini ya, tapi nggak tahu untuk kedepannya, nggak paham deh itu. Jadi terus yang ketiga nanti tipe developer yang Anda membuat aplikasi standalone gitu ya, artinya Anda nanti bikin aplikasi yang bisa diakses semua orang dan Anda upload entah itu di mana itu, Google Play atau di mana aja gitu. Nah, terus aplikasi yang Anda bikin itu di-download dan bisa digunakan oleh banyak orang itu. Jadi ada 3 tipe itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan tipe yang kedua. Jadi Anda sebagai seller juga sebagai developer. Yang kedua, bikin akun di partner center gitu ya. Kalau di TikTok Shop itu ada partner center. Jadi teman-teman sobat seller bikin akun dulu di sana. Nah, yang ketiga, register as developer partner gitu ya. Yang tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk step-step detail kita nanti bisa dibaca di sini ya. Baca di sini. Maaf ya teman-teman, nggak bisa menjelaskan detail karena sudah dari semua di sini. Nanti kalau teman-teman atau sobat saya semua ingin gitu ya, pengen caranya detailnya, kok aku ngikutin kok nggak bisa, aku ngikutin kok ada yang error begini, silakan komen di bawah ya teman-teman. Nanti saya info yang saya bisa gitu ya. Kalian saya juga yang mau maaf ya gitu ya. Jadi silakan buka di sini. Terus, nah ini kalau kita buka partner TikTok Shop nanti muncul seperti ini ya teman-teman, sobat seller ya. Jadi beda dengan seller center, beda dengan tiktok.com, dan beda dengan yang lain gitu. Jadi link untuk developer itu ada sendiri ya di partner.tiktokshop.com. Ini tinggal register di sini gitu ya teman-teman, tinggal nanti ikutin link yang tadi ya. Oke, nah ini sedikit. Jadi nanti sekitar ada beberapa step ya.
pertama register akun, partner registration review. Jadi nanti teman-teman sobat seller isi data apa gitu ya, data KTP atau apa gitu, udah ikutin aja nggak apa-apa. Nanti kalau setelah direview, ini butuh review ya, review sekitar ditunggu ya. Jadi setelah register itu nggak langsung aktif ya, tapi nanti entah 3 sampai 5 hari, mungkin lebih cepat ya. Itu nanti akan direview dulu. Kalau disetujui, nanti bisa 3 sampai 5 hari, bahkan mungkin lebih cepat gitu ya. Nah, kalau sudah disetujui, nah teman-teman atau sobat seller bisa bikin aplikasi gitu ya. Nah, setelah bikin ini ada publik dan custom apps dan sandbox. Sandbox ini adalah trial ya, atau trial API gitu. Jadi teman-teman nanti bikin akun seller trial sama akun developer trial gitu. Jadi nanti bikin di situ ya, di sandbox itu namanya. Terus yang keempat nanti manage authorization gitu ya. Jadi setelah aplikasinya udah muncul, nah sobat seller bisa langsung otorisasi. Otorisasi ini digunakan untuk, nah ini kuncinya yang agak perlu pemikiran yang nanti lebih itu di otorisasi, karena ada algoritma yang cukup harus lebih mendalam perhatian ya di situ, karena ada ada ya seperti API standar, ada process get atau ada hashing, ada post, ada dan segala macam. Nanti itu harus kita pelajari dan lebih mendalam. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, terus selanjutnya ketika sudah membuat TikTok Shop app, nanti yang digunakan untuk komunikasi API, terus nanti bisa tes seller account. Nah, terus nanti ini stepnya ya. Jadi pertama kali sebelum teman-teman misalnya mau menghubungi API dari TikTok Shop itu nanti stepnya seperti ini ya. Setelah tadi yang step yang di atas tadi, ini nanti create a test seller account. Terus yang ketiga, generate access token gitu. Nah, jadi nanti teman-teman yang punya user gitu ya, nanti harus bikin token terlebih dahulu. Nah, nanti dengan token itu bisa nanti digunakan untuk mengakses gitu ya. Saat token sudah berhasil didapat, nanti teman-teman komunikasi lagi dengan TikTok API untuk membuat algoritma hashing gitu ya. Jadi hashing ini nanti sebagai otorisasi atau sebagai pengaman dari TikTok API server yang di sana gitu ya, bahwa ini benar-benar akun dari punya teman-teman gitu ya, bahwa ini adalah benar-benar developer yang teman-teman buat gitu. Jadi di sana juga ada algoritma untuk keamanannya gitu ya, menggunakan hashing. Nah, yang kelima, call get authorization. Jadi kalau token sudah dapat, sign juga sudah oke. Nah, kira-kira otorisasi toko yang bisa diotorisasi itu bisa didapatkan lewat proses gitu ya, proses komunikasi dengan API gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman paham gitu ya. Ini ada beberapa proses gitu ya. Tapi ini emang agak ya nggak susah nih Nanti akan kalau saya terus kemarin belajarnya itu sekitar hampir setahun ya ini ya. Tapi nanti teman-teman saya kasih caranya lah cepat, nanti nggak usah setahun. Jadi saya bikin algoritma apa segala macam itu ya, itu hampir setahun. Nggak tahu apa karena saya nggak bisa, apa karena
Apa karena saya yang lelet apa gimana, tapi saya sampai setahun itu ya. Jadi kalau terus terang saya juga sebenarnya bukan orang informatika ya, tapi saya backgroundnya itu fisika ya, tapi bisa ngerti lah, nggak ahli tapi ngerti gitu ya. Sehingga mungkin kalau yang jago informatika atau segala macam itu mungkin bisa sehari, bisa setahun nih. Tapi nggak apa, nanti saya kasih cara-caranya, bahkan mungkin source code-nya gitu ya di sini. Saya jelaskan juga algoritma maksudnya. Oh, oke, sekarang coba kita akan sampaikan ya bagaimana flow yang terjadi gitu ketika kita melakukan komunikasi dengan TikTok melalui API server gitu. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari mungkin developer TikTok ya, setelah saya komunikasi dengan mereka, jadi mereka punya ada kira-kira ya seperti ini, ada 2 server, yaitu main server TikTok sendiri yang mungkin sering kita akses untuk belanja, untuk lihat video dan segala macam. Lalu ada API server gitu ya, fungsinya untuk mungkin merupakan representasi dari backup dari main server TikTok sendiri ya. Jadi dia replikasi ke sini gitu ya, API server, supaya ketika teman-teman nanti komunikasi dengan TikTok itu tidak langsung via main server ya, tapi via aplikasi via API server. Jadi supaya nanti main server ini lebih aman dan tidak terkendala ketika ada komunikasi dengan pihak luar gitu ya. Ya, seperti itu. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, jadi yang pertama, ketika segala macam langkah di atas tadi berhasil gitu ya. Nah, ini pelan-pelan akan saya coba terangkan gitu. Jadi yang pertama, ini ada beberapa komponen, ada klien, ada programmer ya, yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi di sini kita bertindak sebagai seller juga sebagai developer. Nah, kalau sebagai seller dan developer ini kliennya itu kita juga, programmer ini juga kita juga. Beda dengan tipe developer yang menggunakan badan hukum atau PT atau apa gitu ya. Berarti ketika kliennya itu orang yang beda, ini programnya kita sendiri. Nah, kalau yang sekarang, jadi kira-kira yang pertama seperti ini. Nanti ketika membuka atau sudah bisa berhasil untuk register dan mempunyai otorisasi untuk mengakses API server ini, nanti akan yang namanya mendapatkan gitu ya link otorisasi dari TikTok Shop. Nah, kita akan dikasih link otorisasi dari TikTok API server ini, dan link ini digunakan untuk kedepannya untuk melakukan otorisasi supaya kita bisa berkomunikasi dengan API dan mengambil data-data dari API. Nah, contohnya linknya seperti ini ya, nanti akan dapat gitu. Oh, ketika nanti kita berhasil ya melakukan step yang di atas. Nah, ketika berhasil melakukan step yang di atas, terus kita share link ini kepada klien. Oke, kita share link ini kepada klien ya. Klien ini bisa membuka link ini dari mana aja itu, mau dari browser ya, maaf, dari browser. Dia dari programmer ini menginfokan, tolong klien, ini saya mau akses. Pertama mungkin ada request dari klien ya, Mas programmer, tolong bukain ini kok data istilahnya data keuntungan, contoh misalnya. Si programmer ini akan memberikan link otorisasi ini ya. Oke, baik klien, silahkan diklik link otorisasi ini, menandakan bahwa klien ini setuju, programmer setuju atau memberi hak akses kepada programmer untuk mengambil data-data dari API server yang menggunakan akun dari klien, yang menggunakan TikTok Shop
akun dari klien gitu ya. Nah, ketika membuka link ini dari dari browser klien gitu ya, nah, nanti akan ada proses gitu, proses otorisasi dari klien. Oh ya, diklik setuju. Nah, setelah diklik nanti otorisasi selesai, klien ini akan meminta gitu ya, akan merequest API server dari TikTok Shop untuk mengeluarkan kode kepada programmer, kode pada programmer bahwa tolong tolong API kasih akses ke programmer saya gitu untuk mengakses API TikTok Shop akun saya. Jadi dia akan memberi kode, generate kode kepada programmer gitu ya. Oh ada kodenya, wah ini nggak ada contoh kode, nanti pelan-pelan akan saya. Jadi ada nanti kita akan dikasih kode. Nah, kode ini step ketiga ya. Jadi step pertama kita share link ke otorisasi ke klien akan klik itu step kedua, dan step ketiga nanti kita atau API server ini akan memberi kode ke kita, kode otorisasi gitu ya. Nah, dengan kode otorisasi ini, step ketiga ini kita akan melakukan request token atau step keempat. Jadi dengan kode yang kita punya, kita bisa request token ke API server. Hey API server, aku minta token nih dari developer. Aku udah punya kode. Nah, setelah otorisasi kode ini berhasil, maka kita akan mendapatkan token dari TikTok, dari API server ini. Dan kita akan mendapatkan token. Nah, token ini digunakan nanti seterusnya untuk bisa mengakses dari programmer. Nah, ini yang langkah yang ke-6, start to get your data gitu ya, with token that get from your app processing. Nah, dari sini token ini kita nanti bisa mengakses data dari API server ini. Karena kalau nggak pakai ini mungkin nanti tidak ada proses beberapa autentifikasi ini mungkin server API ini juga akan tidak terlalu aman gitu ya. Makanya dengan keamanan seperti ini supaya bisa dipastikan siapa yang mengakses dan kapan mengakses dan berapa lama mengakses gitu. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman ya, bahwa ada 6 proses umum ya. Ini versi saya ya, nanti teman-teman bisa belajar lagi di itu cara-caranya itu ada semua di sana. Baik. Nah, nanti kalau kita akan selesai proses proses untuk register dan segala macam yang di atas, ya kita bisa menggunakan API testing tool ya sebelum kita membuat aplikasi. Jadi aplikasi testing tool ini fungsinya adalah untuk mengetes akun developer kita untuk mengakses akun seller kita gitu ya. Jadi developer kita bisa akses seller akun API ya. Jadi contohnya nanti ini kita udah mulai untuk mengakses data ya. Banyak sekali contoh data yang bisa kita akses gitu. Entah itu prop, entah itu keuangan, finance, inventory, produk dan lain-lain gitu. Banyak sekali yang bisa kita akses via API ini gitu. Nah, nanti ketika kita bisa mengakses testing tool ini, kita akan mendapatkan, nanti kita bisa ngeklik app key kita berapa, shop ID kita berapa. Nah, ini shopkeeper ini adalah kode gitu ya. Kode untuk
untuk bisa mengakses salah satunya menggunakan Shopkeeper itu harus kita isi. Ini detailnya nanti akan coba saya pelan-pelan gitu ya, untuk infokan pada sobat seller sekalian, dan semoga sobat seller juga bisa lebih cepat gitu, lebih cepat untuk mencerna gitu, karena ini cukup agak rumit, tapi nggak rumit sih. Mungkin teman-teman sobat seller mungkin bisa lebih cepat daripada saya gitu. Nah, ini contohnya get produk detail gitu. Nah, ini bisa kita lihat detail dari produk yang ingin kita tarik datanya ya, produk apa gitu dan mungkin berapa, itu kita bisa get finance, kita get order, berapa banyak order dengan beberapa parameter yang harus kita inputkan, entah itu waktu, entah itu status, misalnya ordernya komplit atau masih dikirim atau bermasalah dan segala macam gitu. Nanti kalau kita sudah masuk ke sini, itu semua akan terasa mudah. Oke, mungkin itu aja. Jadi yang dibutuhkan itu nggak banyak, cuma 4 ini, cuma 3 ya. Yang pertama komputer, internet, seller account itu udah gitu. Yang keempat sebenarnya kemauan dan keinginan untuk belajar gitu. Karena ini terus terang saya sudah develop ya sudah agak lama gitu. Tadi sudah sama saya infokan atau kami infokan bahwa ini kita develop selama hampir 1 tahun ya, karena mencari algoritma untuk hashing nanti itu yang agak hashing dan juga autentikasi itu cukup cukup rumit ya bagi saya. Mungkin bagi teman-teman bisa lebih cepat ya, mungkin lebih cepat ditambah dengan tutorial yang saya bikin.